Halo bro, ketemu lagi dengan saya Om Bob di sini. Nah teman-teman, lagi di toko nih ya. Nah kita kali ini mau bahas tentang atap nih ya. Jadi memang atap rumah zaman sekarang itu memang nggak hanya pakai genteng ya, ada macam-macam ya. Salah satunya bahan yang berbasis metal ya. Nah di sini yang paling sering digunakan dan dibingungkan orang itu antara memilih seng gelombang sebagai atap dan juga atau galvalum atap atau spandek sebenarnya dikenal seperti itu, meskipun sebetulnya galvalum dan spandek itu ada sedikit perbedaan ya. Nah tapi rata-rata di sini semua mengenalnya sebagai spandek gitu ya, kalau bahan bakunya itu dari galvalum. Nah kali ini saya akan tunjukkan dan jelaskan sedikit apa perbedaan dari seng gelombang biasa galvanis dengan spandek yang berbahan dasar galvalum dan aluminium dan zinc ya. Komposisinya biasanya seperti itu. Nah kita akan lihat bedanya apa sih, keuntungannya apa, kekurangannya apa, supaya bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman dalam memilih atap. Oke, simak ya, kita langsung aja lihat. Kebetulan barangnya ada, jadi kita langsung bedakan. Ada sampelnya ya. Nah kita sekarang coba cek yuk, kita keluarin dulu aja biar beda. Ada yang namanya seng dengan galvalum ya. Ini sampel stoknya di gudang, kita lihat ini aja ya. Nah ini seng dulu ya, kita bahas ya. Oke, ini yang namanya seng ya, mereknya macam-macam teman-teman ya. Seng gelombang ini gelombangnya kecil-kecil, biasanya ada juga yang gelombang besar, tapi ini yang pas yang gelombang kecil ya. Nah ini bentuknya seperti ini. Nah ini ketebalannya juga macam-macam. Nah ini gelombangnya ada berapa gelombang ini? Nah, ya. Gelombangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 gelombang. Biasanya tetap ya dimatikan 1 dan 1 ya. Lebarnya kita lihat berapa lebarnya. Lebarnya itu ini standar ya teman-teman, ukurnya lebarnya itu 80 cm. Nah teman-teman kalau cari seng ya butuhnya berapa, selalu kurangi sekitar 10 cm ya, karena kita akan matikan satu ini untuk satu sama lain supaya nggak bocor ya. Nah ini 80 cm. Kalau untuk panjangnya ini macam-macam, dimulai dari standarnya 180 biasanya, terus 210, 240, 3 meter seperti lihat, bahkan ada yang 6 meter sih ya. Nah sekarang kita lihat yang spandek dulu, bedanya seperti apa. Oke, nah ini ya, ini kalau spandek teman-teman ya. Nah ini kalau spandek galvalum itu seperti ini ya. Nah ini spandek, jadi memang bentuknya dia kotak-kotak tapi sama ya, jadi dimatikan satu biasanya supaya tidak bocor. Nah kalau spandek ini memang gelombangnya lebih sedikit ya, dia juga motifnya biasanya tuh bentuknya kotak-kotak gini teman-teman. Nah spandek ini ukurannya kita lihat lebarnya, ya lebarnya sama ya, 80 ya, jadi lebarnya keduanya ini sama. Nah apa sih kekurangan dan kelebihan dari keduanya ini ya, kita bahas ya sekarang. Oke, nah oh ya, ada satu lagi yang berwarna, kita lihat sampelnya. Ada juga yang seperti ini teman-teman, ini dari galvanis ya. Nah ada pasirnya seperti ini ya, ini fungsinya untuk meredam sih sebetulnya ya. Nah ini biasanya lebih mahal harganya. Oke, jadi itu tadi sekilas perbedaannya ya dari segi fisiknya ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kalau dari lebar itu semua rata-rata sama 80 cm ya. Dan ingat itu harus kalau kita membeli itu dipotong satu gelombang kanan satu gelombang kiri ya, untuk kita meletakkan di samping-sampingnya berjajar gitu ya. Nah teman-teman, apa sih terus bedanya yang buat jadi pertimbangan gitu ya. Memang ada kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Dilihat dari ketahanannya
ya ketahanannya, terutama karena ini untuk atap ya, jadi ada di luar, kena panas, kena hujan ya. Spandek yang berbahan dasar galvalum itu memang lebih dipercaya dan terbukti itu lebih tahan ya, dimana memang itu tidak mudah berkarat. Sementara kalau seng itu ada umur waktunya, dimana memang nanti dia akan muncul karat ya, dimana nanti setelah berkarat itu ya mudah lubang-lubang seperti itu ya. Sebetulnya itu nggak perlu diganti juga bisa selama masih belum rapuh banget. Tinggal nanti teman-teman beli flashband yang khusus untuk seng ya, untuk mencegah kebocoran seperti EcoBit dan sebagainya, itu sebetulnya bisa, tapi nanti pating terambal gitu ya, kurang bagus secara estetika ya. Nah, tapi kalau galvalum dia memang lebih kuat terhadap karat, jadi biasanya nggak bisa berkarat dan juga dia lebih tahan lama. Kalau menurut info pabrik sih 20-30 tahun kuat gitu ya, selama nggak kejatuhan batu besar atau ditembak gitu masih oke lah gitu ya. Nah, kemudian untuk pemasangannya juga, pemasangannya kalau galvalum itu memang biasanya pakai roofing ya, jadi ada baut khusus sendiri, tinggal dipasangkan seperti itu sudah beres, dan biasanya nanti apa juga nggak bocor. Tapi kalau seng itu biasanya pemasangannya masih menggunakan paku payung seperti itu ya, dan nanti harus dikasih karet supaya nggak bocor itu. Nah, kemudian juga apa namanya, dari segi warna ya, ya memang kalau yang galvalum itu lebih doff gitu ya, tapi kalau yang seng itu lebih mengkilat ya. Nah, kemudian juga tadi teman-teman lihat ada galvalum yang di seri ada pasirnya gitu ya. Nah, itu memang berbeda teman-teman ya. Jadi galvalum maupun seng itu semuanya panas ya, jadi memang panas. Jadi kalau untuk atap langsung tanpa ada gypsumnya sebagai ternitnya, itu biasanya ruangan cukup panas teman-teman ya kalau siang ya. Dan kalau hujan itu suaranya memang gemelodak bahasanya seperti itu, atau suaranya kencang sekali ya, karena ini metal gitu ya. Nah, tapi ada solusi baru, yaitu untuk meredam semua itu sudah ada galvalum seri pasir ya. Jadi ini memang dia dilapis cat dengan dilapis pasir ya, jadi ada pasirnya seperti tadi yang merah itu ya. Itu fungsinya apa, keunggulannya apa? Keunggulannya dia lebih meredam suara. Jadi kalau ada hujan ya, itu suaranya nggak tok 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 tok, tapi lebih soft seperti itu ya. Nah, jadi itu teman-teman kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, terus kalau untuk masalah harga gimana ya, itu ya harganya seng itu lebih murah dibanding harga yang spandek atau galvalum ya. Nah, itu memang lebih murah teman-teman ya. Nah, teman-teman itu bisa sesuaikan lah dengan budget. Kalau misalnya saya budgetnya adanya cuma untuk beli seng gitu ya, terus biar nggak mudah karat gimana ya, sebetulnya ada caranya simple sih sebetulnya, supaya memperpanjang ya, memperpanjang umurnya aja ya. Tetap resiko karat ada, tapi bisa kita memperpanjang ya. Kita caranya kalau pakai seng gelombang ya kita cat ya, cat dengan waterproof misalnya seperti itu, kayak aquaproof, no drop ya, kayak Nippon Elastek atau apapun lah ya, atau minimal cat genteng ya, dimana cat itu nanti berfungsi untuk melapisi permukaan sengnya supaya kontak air itu tidak langsung ya, jadi bisa mencegah karat ya. Meskipun dalam jangka waktu yang cukup lama itu biasanya juga akan tetap timbul karat ya. Nah, itu teman-teman solusinya ya. Jadi itu yang bisa saya sharingkan. Nanti silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman bisa tanyakan lebih lanjut di kolom komentar ya. Semoga informasi yang saya bagikan hari ini itu bermanfaat bagi teman-teman dan menjawab keraguan teman-teman untuk membeli seng atau galvalum ya. Sesuaikan dengan kebutuhan dan sesuaikan dengan budget Anda ya. Oke, terima kasih dan salam sukses selalu.